Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mengawali masa kampanye yang berlangsung pada tanggal 26 September, Polres Karangasem menggelar deklarasi pemilu damai bersama 3 pasangan calon kepala daerah. KPU Provinsi membagi wilayah Bali menjadi 2 zona selama masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada. Umat Hindu Bali merayakan Galungan dengan bersembahyang di pura. Serta seluruh undangan dan hadirin yang telah berkenan hadir dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. KPU Provinsi Bali menetapkan 3,2 juta penduduk Bali memiliki hak pilih dalam pilkada serentak pada 27 November mendatang. KPU Provinsi memastikan tidak ada lagi pemilih ganda dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur. Penetapan daftar pemilih ini berlangsung dalam rapat pleno terbuka di Sanur. Pleno dihadiri para pendamping kedua paslon, Bawaslu, Forkompinda, dan KPU Kabupaten Kota Sebali. Sekitar 3,2 juta pemilih tetap inilah yang akan menyalurkan suara mereka di sekitar 6.700 tempat pemungutan suara di seluruh Bali. Bahwa kita sudah menetapkan jumlah pemilih pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak di 2024 ini dengan di 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, 716 desa, dengan jumlah TPS seluruhnya 6.795 TPS, dengan pemilih total itu di 3.283.893 pemilih. Dengan penetapan ini, KPU bisa memperkirakan kebutuhan surat suara yang akan digunakan saat pilkada serentak, dan daftar pemilih tetap ini juga bisa digunakan para paslon dalam menentukan strategi kampanye mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Hari Rabu 25 September, umat Hindu Bali merayakan Galungan dengan bersembahyang di pura. Sejak pagi, umat sudah berkumpul di pura, salah satunya di pura terbesar di Kota Denpasar, Pura Jagatnata. Umat memadati pura dan memanjatkan doa syukur kepada Sang Pencipta dan memohon agar dijauhkan dari mara bahaya. Galungan bermakna kemenangan dharma atau kebaikan mengalahkan keburukan. Dan pada kesempatan ini, umat Hindu juga mendoakan pilkada tidak menimbulkan perpecahan, meski dalam berpolitik ada perbedaan pilihan. Jadi untuk di masa pilkada ini, Hari Raya Galungan ini sangat baik momennya, di mana saatnya lah para calon pemimpin Bali, baik kabupaten maupun kota, bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan persembahyaan. Ya, saya juga mengimbau agar para pemimpin tersebut datang ke pura-pura, di mana bisa ikut bersama-sama masyarakat bersembahyang bersama, mendoakan pelaksanaan pilkada agar berjalan baik dan lancar. Kalau untuk di masa pilkada semuanya sih tergantung masing-masingnya, tapi mudah-mudahan sih walaupun berbeda pendapat, kita sebagai umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan, semoga disatukanlah, tidak ada perpecahan. Hari Raya Galungan jatuh setiap 210 hari sekali, tepatnya pada hari Rabu Kliwon, Wuku Dungulan. Kali ini perayaan Hari Galungan jatuh bersamaan saat pilkada, sehingga hari pertama kampanye terpaksa diundur 1 hari atau tanggal 26 September 2024.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Aji. Ini aja. Perayaan Hari Galungan di Kabupaten Gianyar berlangsung tertib dan lancar. Umat Hindu Bali kusuk beribadah di tengah suasana pilkada serentak. Masyarakat Hindu mengawali dengan mengaturkan banten galungan di Merajan Keluarga, lalu mereka bersemayang di Sangga Gede maupun Pura Dadia bersama anggota keluarga. Setelah itu umat bersemayang di Pura Kayangan 3 maupun Pura Kayangan Jagat yang ada di wilayah sekitarnya. Kampanye pilkada serentak yang semestinya berlangsung Rabu lalu ditunda hingga Kamis 26 September. Kedua kubu peserta calon bupati dan wakil bupati Gianyar sepakat tidak berkampanye untuk menghormati Hari Suci Galungan. Agenda kampanye itu kan baru kita mulai itu di tanggal 25, bertepatan dengan Hari Raya. Demikian juga nanti berakhir di tanggal 23 November. Namun demikian, kami berkewajiban dari KPU hanya mengimbau kepada pasangan calon untuk tidak melakukan. Namun walaupun demikian, tapi karena ini proses tahapan kampanye, kami tidak bisa melarang. Karena itu merupakan hak daripada pasangan calon untuk menyampaikan visi misi kepada konstituennya. Namun kita tetap menghimbau, mengharapkan Hari Raya Galungan dan juga Hari Raya Kuningan ini tidak ada kampanye. Dari kedua belah calon sudah sepakat untuk selama pelaksanaan Hari Raya Galungan tidak ada pelaksanaan kampanye dari kedua belah pihak. Itu dari kesepakatan mereka untuk menghormati saudara-saudara kita atau masyarakat Kabupaten Gianyar yang melaksanakan Hari Raya Galungan. Dan kami sudah komunikasi juga dengan tadi juga ada MDA dengan para pendesa adat sudah pernah dikumpulkan pada saat FGD kemarin di sini untuk memberikan seluruhnya seluruh calon untuk melaksanakan kampanye selama tidak di dalam tempat ibadah. Hari Raya Galungan jatuh setiap 210 hari sekali, tepatnya pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Galungan bermakna kemenangan Dharma atas Adharma atau kemenangan kebaikan atas keburukan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kabupaten Jembrana memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya wisata alam Sungai Gelar. Objek wisata ini berlokasi di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati suasana alam desa yang masih asri. Pengunjung bisa bermain di sungai yang airnya masih jernih. Pengunjung juga bisa melihat jembatan dan monumen Gelar, bukti sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda tahun 1946. Kami selaku pengelola Pok Darwis di sini, kami berjalan 2 tahun, dari tahun 2020. Kalau dilihat dari kemajuan sih, belum seberapa sih, tetapi potensi yang ada terutama sungai Gelar, tempat pariwisata seperti monumen, tempat trekking ke hutan, Gunung Merbok Banyupo, dan banyak fasilitas bersejarah yang ada di Gelar, Palungan Batu, Desa Batu Agung ini. Nah, untuk itu dengan kerendahan hati kami sangat memohon kepada pemerintah, utamanya liriklah kami, karena kami siap membangun desa. Kami bangun desa dengan desa wisata, kami bentuk Pok Darwis untuk mendukung yang namanya jalannya pemerintahan. Kami hanya bisa membangun desa ini lewat itu. Objek wisata ini dikelola warga setempat dan sudah berjalan selama 4 tahun. Pengunjung tidak dipungut biaya saat berwisata ke tempat ini, namun wajib ikut menjaga kebersihan sungai. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.